Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sinta Julianti. Di sini saya bersama teman saya, Vio Kinanta, akan mempresentasikan materi kami mengenai tokoh politik Barat dan Timur serta pemikirannya dalam hubungan internasional. Untuk materi yang pertama, yakni saya akan membahas tokoh politik dari Barat, yaitu Kenneth Waltz. Kenneth Waltz atau dikenal juga nama panjangnya sebagai Kenneth Neil Waltz merupakan ilmuwan dan pendidik politik dari Amerika Serikat yang paling dikenal sebagai pencetus teori neorealis atau realis struktural dalam hubungan internasional. Ia merupakan bagian dari Universitas California, Berkeley, dan Universitas Columbia. Waltz lahir pada tanggal 8 Juni 1924 di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 12 Mei 2013 di New York pada usianya yang ke-89 tahun. Waltz direkrut menjadi Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia II dan bertugas lagi dalam Perang Korea. Setelah lulus dari Oberlin College pada tahun 1948 dengan gelar di bidang ekonomi, ia memperoleh gelar PhD dalam ilmu politik dari Universitas Columbia pada tahun 1957. Ia menulis disertasinya di bawah arahan William T.R. Fox, yang merupakan seorang ahli teori penting kebijakan militer yang dikenal sebagai pencipta istilah adikuasa. Waltz mengajar ilmu politik di Oberlin, Columbia, Swarthmore College, Brandeis University, dan University of California, di mana akhirnya dia diangkat sebagai profesor ilmu politik Ford. Kemudian pada tahun 1997, Waltz kembali ke Universitas Columbia sebagai dosen tambahan dan peneliti senior di Institut Studi Perang dan Perdamaian. Tesis doktoral Waltz yang diterbitkan dengan judul Man, the State and War, A Theoretical Analysis pada tahun 1959 merupakan sebuah karya teori politik yang mengkaji pandangan para pemikir besar pemikiran politik barat tentang penyebab perang dan kedamaian. Namun ia lebih dikenal sebagai pakar hubungan internasional. Ketika Waltz masuk sekolah pasca sarjana, belum ada disiplin ilmu hubungan internasional. Meskipun pada saat itu sudah ada studi empiris tentang hubungan luar negeri. Waltz memainkan peran kunci dalam pengembangan lapangan. Karyanya yang paling berpengaruh yakni Teori Politik Internasional, sebuah catatan sistematis tentang keseimbangan kekuatan internasional tetap menjadi teks yang berkaitan dalam ilmu politik hingga abad ke-21. Selanjutnya yaitu pemikiran Kenneth Waltz terkait hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, Kenneth Waltz itu merupakan ahli dalam bidang hubungan internasional yang mempopulerkan perspektif neorealisme. Pada tahun 1979, dunia mengenal adanya nama baru dalam daftar teori hubungan internasional. Nama itu adalah neorealisme atau biasa juga disebut dengan realisme struktural. Neorealisme hadir sebagai pembaharuan dari paham realisme klasik dan penentangan terhadap aliran behavioralisme yang menitikberatkan pada kajian normatif. Dengan kata lain, neorealisme ini hadir sebagai solusi yang lebih objektif dan ilmiah untuk membedah fenomena-fenomena hubungan internasional. Perbedaan yang menjadi turunan dari prinsip dasar antara realisme klasik dan neorealisme yang pada awalnya memiliki beberapa persamaan, yaitu jika dalam pandangan realisme klasik, aktor terpenting dalam sistem internasional yang anarki ialah negara. Neorealisme justru sebaliknya, mengesampingkan negara dan menganggap bahwa struktur lebih esensial daripadanya. Selain itu, realisme klasik meyakini bahwa hubungan antar manusia dan antar negara yang konfliktual, egoistik, serta antagonistik didasarkan pada naluri alamiah manusia. Sedangkan neorealisme berpendapat bahwa hubungan tak akur antar manusia dan antar negara itu karena memiliki alasan yang logis, misalnya untuk meraih kekuasaan, agar bisa survive, mendapat keuntungan ekonomi, dan lain sebagainya. Karya Waltz yang terkenal dan berpengaruh pada sistem internasional adalah bukunya yang berjudul Theory of International Politics yang terbit pada tahun 1979. Buku tersebut berisi tentang pemikiran-pemikiran neorealisme yang dituangkan oleh Waltz. Terdapat beberapa asumsi dasar tentang pemikiran neorealisme yang terdapat dalam buku tersebut, yakni yang pertama, sistem internasional berbentuk sistem yang anarki. Tidak ada satupun otoritas yang berhak mengatur atau memaksa negara lain untuk melakukan sesuatu. Negara lebih fokus untuk menolong dirinya sendiri agar bisa survive. Hubungannya dengan negara lain pun merupakan salah satu bentuk usaha dari pertahanan. Yang kedua, untuk bisa survive, negara membutuhkan power. Power tersebut bisa secara internal maupun eksternal. Cara internal yaitu dengan meningkatkan kekuatan militer dalam negeri. Sedangkan dengan cara eksternal, yakni dengan mencari koalisi yang lemah.
karena jika berkoalisi dengan negara yang kuat, maka akan dapat mengancam keberlangsungan suatu negara. Yang ketiga, struktur internasional yang anarki dapat berubah hanya jika negara kuat mulai berinisiatif untuk melakukan aksi. Perubahan internasional bisa bertransformasi menjadi suatu hal yang berbeda ketika ada negara besar yang muncul dan hilang. Kemunculan dan kelenyapan negara besar ini terjadi karena adanya perang antar negara-negara besar. Yang keempat, keuntungan dari kerjasama internasional, terutama dalam bidang ekonomi, juga dianggap penting. Namun dalam prakteknya, kerjasama sangat sulit untuk dijalankan kecuali jika ada negara kuat yang menggunakan powernya untuk mengatur regulasi tentang kerjasama internasional tersebut. Yang kelima, balance of power merupakan suatu hal yang sentral dalam mencapai sistem internasional yang lebih baik. Keberpihakan kepada kedua kubu atau bipolar yang kuat lebih berpotensi dalam menciptakan balance of power, serta perdamaian dunia, daripada unipolar maupun multipolar. Contohnya dapat dilihat pada perang Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang terakhir yaitu negara tidak dapat diprediksikan. Oleh karena itu, negara perlu melihat kemampuan negara lain dalam menentukan sebuah tindakan. Dalam karyanya yang selanjutnya, Waltz berusaha memahami dampak senjata nuklir terhadap politik internasional. Ia berpendapat bahwa negara-negara yang mempunyai senjata nuklir dapat hidup berdampingan secara damai, karena kemungkinan akan dapat terjadinya pembalasan di kemudian hari. Atas dasar pemikiran ini, Waltz berpendapat bahwa proliferasi nuklir tidak mengancam, namun menopang perdamaian dunia asalkan persediaan nuklir dikendalikan oleh pemerintah yang kompeten. Sekian materi pembahasan dari saya mengenai Kenneth Waltz yang merupakan tokoh politik dari Barat. Untuk materi tokoh politik dari Timur akan disampaikan oleh Vio Kinanta. Baiklah, saya Vio Kinanta akan menjelaskan tentang pemikir dari Timur, yaitu Mao Zedong. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Mao Zedong itu sendiri. Mao Zedong ini merupakan sebuah figur sentral dalam revolusi komunis dan merupakan salah satu pendiri Republik Rakyat China. Dia ini memimpin Partai Komunis China dari tahun 1935 hingga wafatnya pada tahun 1976. Jadi menjabat sebagai presiden Rakyat China di antara tahun 1949 sampai 1959. Jadi memiliki ideologi dan kebijakan yang disebut dengan kebijakan Mao. Hal ini mulai dari teori, strategi militer, hingga visi politiknya yang dikenal sebagai Maoisme. Itu lahir pada 26 Desember di tahun 1893 di Shaoshan, Provinsi Hunan. Ia berasal dari keluarga petani yang cukup berada. Ayahnya bernama Mao Yichan. Pada usia 8 tahun, Mao itu sudah belajar mengenai Konfusianisme di SD-nya Shaoshan, dan ketika ia berusia 13 tahun, ia memilih untuk meninggalkan rumahnya untuk melanjutkan pendidikannya di Changsha, ibu kota Provinsi Hunan. Di tahun 1911 tuh revolusi Xinhua itu meletus, di mana revolusi Xinhua ini menentang monarki, dan Mao memilih untuk bergabung dengan pasukan revolusi dan Kuomintang yang merupakan partai nasionalis. Pasukan petani dalam melakukan perlawanan terhadap Kuomintang pada September 1927, namun pasukannya ini dengan mudah dikalahkan dan mereka melarikan diri ke provinsi Jiangxi. Di sana Mao ini membantu pendirian Republik Soviet China dan membentuk pasukan gerilya yang kuat. Dia juga memperlakukan tindakan keras terhadap penyiksaan dan eksekusi terhadap siapa-siapa yang dianggap melawan. Ini memiliki beberapa pemikiran yang dapat dikaitkan dengan hubungan internasional. Yang pertama tentang konflik, di mana konflik ini menjadi konsep filosofis yang paling mendasar dalam hubungan internasional. Mao Zedong ini berpikir bahwa konflik merupakan sesuatu yang universal dan mutlak akan terjadi, ada dalam setiap proses perkembangan dan menjiwai setiap proses dari awal hingga akhir. Konflik ini juga dapat dilihat dari model sejarah Karl Marx, di mana dia ini berakar dari prinsip konflik antara kelas yang menindas dan kelas yang ditindas, antara
modal dengan tenaga kerja sendiri menjadi suatu dasar dalam disiplin ilmu, yang mana pemikiran Mao Zedong ini telah memberikan pengaruh pada hubungan internasional, yang mana konflik sendiri dipercaya akan terjadi kapan saja dan akan terus terjadi. Selain dari pemikirannya terkait konflik, dia juga memiliki pemikiran yang menjelaskan tentang konflik kelas dalam ilmu sosial, serangan dan pertahanan dalam ilmu perang. Alasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman saya tadi dapat dilihat terdapat perbandingan antara pemikiran Kenneth Walsh dengan Mao Zedong, yang mana perbandingan antara kedua pemikir ini menyoroti perbedaan di antara pendekatan mereka terhadap politik internasional, yang mana Walsh ini lebih cenderung pada teori neorealisme dan stabilitas sistem internasional yang dilihat melalui keseimbangan kekuatan, sementara Mao Zedong sendiri cenderung pada revolusi dan transformasi sosial melalui konflik dan perubahan struktural dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya Vivinanta dan teman saya Cinta Julianti terkait pemikiran yang dibawakan oleh pemikir Barat dan pemikir Timur terkait dalam hubungan internasional. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman terkait pemikiran politik Barat dan Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.